Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah, NIM P102212002. Saya adalah mahasiswa S2 Kebidanan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dalam kebidanan, yaitu organa genitalia feminina atau yang biasa disebut sebagai organ reproduksi wanita. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai struktur organ reproduksi wanita, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa sih itu organ reproduksi. Jadi, organ reproduksi adalah seluruh organ yang berperan dalam proses kehamilan sampai terjadinya proses persalinan, di mana proses kehamilan dimulai dengan proses ovulasi, yaitu keluarnya ovum atau sel telur dari dalam ovarium menuju ke tuba Fallopi, tepatnya di ampula. Dan di ampula tersebut akan terjadi pertemuan sperma dan sel telur sehingga terjadi fertilisasi. Nah, kemudian sel tersebut akan berkembang menjadi zigot dan menuju ke uterus untuk berimplantasi di endometrium dan akan terus berkembang dan tumbuh menjadi janin, di mana proses kehamilan berlangsung selama 38 sampai 42 minggu. Dan kemudian janin tersebut siap untuk dikeluarkan melalui proses persalinan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian organ reproduksi wanita, di mana organ reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua. Ada bagian eksterna atau bagian luar. Ini adalah gambar dari organ reproduksi eksterna. Dan ada bagian interna atau bagian dalam. Ini adalah gambar organ reproduksi interna. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah organ reproduksi eksterna. Struktur yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, di mana mons pubis terletak pada bagian superior vulva dan anterosimfisis serta mengandung banyak kelenjar sebasea. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah mons pubis atau mons veneris yang terletak pada bagian superior vulva. Bagian superior adalah bagian atas dari vulva, di mana vulva merupakan seluruh organ reproduksi eksterna. Jadi, yang disebut vulva adalah seluruh organ reproduksi eksterna. Dan selain itu, terletak di anterosimfisis atau bagian depan simfisis. Nah, jadi di belakang mons pubis ini terletak simfisis pubis. Dan mons pubis ditumbuhi oleh rambut-rambut yang berfungsi untuk melindungi vagina dari masuknya bakteri-bakteri patogen penyebab terjadinya infeksi. Selain itu, mons pubis mengandung banyak kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, dan sebagian besar mons pubis itu terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak yang berfungsi sebagai bantalan saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya, struktur yang kedua adalah labia mayora.
di mana labia mayora merupakan lipatan tebal yang mengelilingi vagina berbentuk lonjong dan agak meruncing pada ujung bawah. Panjang labia mayora 7-8 cm, lebar 2-3 cm, tebal 1-1,5 cm. Nah, jadi ini adalah labia mayora, dextra dan sinistra. Di mana labia mayora merupakan lanjutan dari mons pubis yang juga ditumbuhi oleh rambut-rambut untuk melindungi vagina. Kemudian, labia mayora ini bisa dilihat berbentuk panjang dan lonjong atau meruncing di bagian bawah. Kemudian pada pertemuan ujung labia mayora itu membentuk perineum. Dan adapun panjangnya yaitu 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm, dan tebalnya 1-1,5 cm. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu labia minora, di mana labia minora itu terletak di bagian medial labia mayora yang memanjang dari arah klitoris dan menyatu dengan forset. Dan terdapat banyak pembuluh darah dan saraf. Nah, jadi ini adalah labia minora dan ini adalah labia mayora. Jadi labia mayora adalah labia besar, labia minora adalah labia kecil yang berbentuk panjang dan meruncing. Adapun labia minora lebih pendek dari labia mayora dan juga lebih tipis. Labia minora juga ada dextra dan sinistra, di mana letaknya itu bagian medial atau bagian dalam dari labia mayora. Dan pada labia minora ini banyak terdapat pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya, struktur yang keempat ada klitoris, di mana klitoris merupakan tonjolan kecil yang ditutupi oleh lapisan epidermis dan letaknya dekat ujung superior vulva. Nah, jadi ini adalah gambar atau letak klitoris yang terletak di bagian inferior mons pubis dan berbentuk tonjolan atau menonjol di bawah epidermis, di bawah kulit, di mana klitoris ini berfungsi untuk meningkatkan libido saat melakukan hubungan seksual, di mana klitoris banyak terdapat saraf-saraf sensorik yang apabila ada sentuhan mudah mengalami rangsangan. Selanjutnya, struktur yang kelima ada vestibulum, di mana vestibulum terletak di antara labia minora, klitoris, dan forset, dan merupakan pertemuan antara dua muara, yaitu muara uretra dan muara vagina. Ini adalah letak daripada vestibulum, di mana dia terletak di antara klitoris dan forset ataupun antara labia minora, dextra dan sinistra. Nah, kemudian vestibulum ini itu merupakan pertemuan antara dua muara, di mana muara uretra atau saluran kencing, akhir dari saluran kencing, dan muara vagina atau akhir dari saluran vagina. Selain itu, di vestibulum juga terdapat gland vestibularis atau kelenjar Bartholin yang berfungsi mengeluarkan cairan pelumas saat melakukan hubungan seksual, di mana fungsi cairan pelumas tersebut untuk menghindari terjadinya
atau mencegah terjadinya lecet ataupun iritasi pada vagina ketika terjadi gesekan oleh penis. Selanjutnya, hymen. Hymen merupakan lipatan yang tertutup mukosa bersifat elastis tapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Nah, di sini merupakan letak dari hymen atau selaput darah. Di mana selaput darah pada wanita itu bersifat elastis dan juga kuat. Normalnya hymen itu memiliki lubang-lubang yang dilalui oleh darah menstruasi. Nah, adapun jenis-jenis hymen pada wanita itu ada 4. Ada hymen normal yang terdapat banyak lubang-lubang. Kemudian ada hymen yaitu hanya memiliki 2 lubang. Kemudian ada hymen microperforata memiliki 1 lubang dan hymen imperforata yang sama sekali tidak memiliki lubang. Nah, pada hymen imperforata ini itu baru ketahuan pada saat wanita memasuki usia remaja, di mana pada usia remaja itu akan mengalami menarche atau menstruasi yang pertama kali. Nah, ketika masa remaja wanita tidak mengalami menstruasi, itu bisa dicurigai terjadi hymen imperforata. Sehingga untuk itu perlu dilakukan pembedahan untuk memberikan lubang-lubang pada hymen sehingga dapat dilalui darah menstruasi. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah perineum, di mana perineum terletak antara vulva dan anus. Nah, jadi ini adalah perineum yang terletak di antara vulva dan anus. Kemudian, perineum dibentuk oleh otot-otot diafragma pelvis pada bagian dorsal atau bagian belakang. Kemudian, otot-otot diafragma urogenitalis pada bagian ventral atau bagian depan. Adapun perineum itu membentuk belah ketupat, di mana terdiri dari 2 segitiga. Kemudian segitiga ini membentuk belah ketupat. Adapun sudut-sudut perineum itu ada 3. Pada sudut ventral atau sudut depan terdiri dari ramus osis pubis. Kemudian sudut dorsal atau belakang terdiri dari ujung os coccygeus atau ujung tulang ekor. Dan pada bagian lateral atau bagian luar atau samping itu terdiri dari tuber ischiadicum. Adapun pembagian perineum itu terbagi menjadi 2, yaitu trigonum urogenitalis yang merupakan tempat perlekatan genitalia eksterna dan trigonum analis yang merupakan tempat perlekatan anus. Selanjutnya, organ reproduksi interna atau organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada vagina, di mana vagina merupakan suatu tuba atau suatu ruang yang berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu meregang secara luas. Jadi ini adalah gambar vagina, di mana pada vagina itu terdapat selaput-selaput yang elastis yang disebut sebagai vagina rugae. Adapun panjang vagina itu sekitar 9 sampai 11 cm. Di mana vagina merupakan saluran
koitus atau saluran yang dimasuki oleh penis saat melakukan hubungan seksual. Nah, yang kedua ada uterus, di mana uterus berbentuk seperti buah pir yang terletak di antero vesika urinaria dan postero rectum. Nah, jadi ini adalah uterus atau rahim yang terletak di bagian depan vesika urinaria atau kandung kemih dan postero rectum atau bagian belakang rektum atau anus. Adapun uterus itu memiliki 3 bagian. Yang pertama, bagian fundus atau bagian puncak dari uterus. Kemudian yang kedua yaitu bagian korpus atau badan uterus. Dan yang ketiga ada serviks atau bagian bawah uterus, di mana serviks merupakan leher daripada uterus. Kemudian pada bagian ini terdapat lubang yang disebut sebagai porsio atau mulut rahim. Selanjutnya ada lapisan uterus. Lapisan uterus itu terbagi menjadi 3. Ada lapisan terluar yang disebut perimetrium. Ini adalah lapisan terluar. Kemudian lapisan tengah disebut miometrium. Ini adalah lapisan tengah. Dan lapisan terdalam disebut endometrium. Ini adalah lapisan terdalam. Nah, di endometrium inilah terjadi implantasi oleh zigot atau tempat perlekatan zigot. Kemudian adapun untuk mempertahankan posisi uterus agar tetap pada posisinya itu difiksasi oleh jaringan ikat yang disebut ligamentum teres uteri atau yang biasa disebut broad ligament. Di mana broad ligament atau ligamentum teres uteri terbagi menjadi 3, yaitu mesovarium, mesosalpinx, dan mesometrium. Selanjutnya ada tuba fallopi, di mana tuba fallopi terletak di samping uterus panjang 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium. Nah, jadi ini adalah tuba fallopi, di mana tuba fallopi ini yang menghubungkan antara uterus dengan ovarium. Adapun bagian-bagian dari tuba fallopi itu ada 4. Pada bagian yang berumbai-rumbai ini itu disebut sebagai fimbria. Nah, fimbria ini berfungsi untuk menangkap ovum ketika terjadi ovulasi. Selanjutnya ada infundibulum. Nah, infundibulum ini terdapat silia atau rambut-rambut halus yang akan mendorong ovum menuju ke ampula. Nah, di ampula ini itu akan terjadi fertilisasi atau pertemuan sel telur dan sel sperma. Selanjutnya ada ismus, yaitu saluran atau bagian yang menyempit. Nah, ini adalah ismus yang bagian menyempit pada bagian tuba. Selanjutnya, yang terakhir ada ovarium, di mana ovarium berbentuk oval, panjang 3-4 cm, terletak di samping fimbria. Ini adalah ovarium
yang memiliki panjang 3-4 cm berbentuk oval atau bulat. Nah, adapun ovarium ini itu di dalamnya terdapat folikel. Folikel-folikel ini akan berkembang dari folikel primer menjadi folikel the graft. Di dalam folikel the graft itu terdapat ovum dan pada saat proses ovulasi itu akan melepaskan ovum. Nah, adapun lapisannya itu terdiri dari korteks dan medula. Korteks adalah lapisan luar dan medula adalah lapisan dalam dari ovarium. Nah, jadi itulah tadi sedikit pembahasan mengenai organ-organ reproduksi pada wanita. Semoga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua untuk menambah pengetahuan terkait organ reproduksi. Saya akhiri materi pembahasan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.